Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadi Santoso. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi penilaian akhir tahun di bab lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya, kita coba membahas prediksi soal PAT ya. Nomor 1. Pada lingkaran, titik O adalah pusat lingkaran. Jadi nomor 1 ini sengaja saya kasih 2 soal karena untuk soal yang pertama itu sangat simpel dan tidak butuh istilahnya oretan ya. Titik O adalah pusat lingkaran. Jadi titik O adalah pusat lingkaran, yang ini itu titik O. Daerah yang diarsir pada gambar di atas. Nah, coba kita telah satu-satu ya. Untuk yang pertama, OA itu adalah jari-jari, atau di sini saya simpulkan pakai R. Terus kalau AC ini berarti dia diameter ya, ini diameter. Jadi diameter itu AC. Kalau tali busur itu BC. Nah, ini tali busur BC. Jadi jawabannya adalah, nah, kalau OBC secara keseluruhan atau OAB secara keseluruhan itu namanya juring. Nah, kalau misalkan yang diarsir ini adalah tempereng. Jadi jawabannya yang D ya. Jangan sampai keliru. Karena ini nanti biasanya keluar di soal-soal PAT. Terus kita lanjutkan ke soal yang sebelah kanan. Tentukan keliling daerah yang diarsir. Nah, coba diperhatikan, 14 itu adalah dari sini ke sini. Nah, jadi dia diameter. Kalau kita perhatikan, ini ada setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran kecil ya. Kalau kita gabungkan, ini adalah keliling satu lingkaran. Jadi untuk lingkaran kecil, tak tulis lingkaran kecil, nah, kelilingnya adalah keliling lingkaran ya, atau pi kali diameter yang kecil 14, berarti 22/7 dikali 14, coret ini 2/44. Nah, itu yang kecil. Sekarang yang besar, keliling lingkaran besar. Nah, kelilingnya adalah setengah lingkaran atau setengah dikali, karena di sini 14 itu adalah jari-jari yang besar, maka kita menggunakan rumus jari-jari 2pi R besar, atau coret pi-nya adalah 22/7, R besarnya adalah 14, coret 2 ya, 44. Sehingga keliling bangun adalah keliling bangun atau keliling daerah diarsir adalah 44 ditambah 44 adalah 88 cm ya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Pada gambar di samping, kita lihat gambar yang pertama dulu ya, yang sebelah kiri. Keliling bangun yang diarsir warna biru. Nah, bisa kita cermati, itu ada persegi, terus ada seperempat lingkaran dua buah. Biasanya kekeliruan itu di sini. Jadi perseginya dihitung penuh, padahal ini kan cuma sedikit perseginya. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan, bagian yang saya lingkari kecil ini kan sama. Nah, berarti ada 4. Untuk yang sebelah kiri berarti
ada 4 bagian. Untuk keliling bangun adalah 4 kali 26 ya, yang saya lingkari. Terus yang belum adalah yang saya cawang, ini adalah seperempat lingkaran, ini juga seperempat lingkaran. Seperempat kalau ditambah seperempat jadinya setengah. Setengah lingkaran. Lingkaran bagaimana? 2 pi r ya. 4 kali 26 104 ditambah coret-coret, pi-nya 22/7 kali 14, coret-coret 2, jadi 104 ditambah 44 adalah 148 cm. Jadi jawabannya yang B. Untuk soal yang sebelah kanan itu ada lingkaran, ada sudut pusat, ada sudut keliling ya. Jadi ingat sudut keliling. Sudut keliling itu yang secara gampangnya itu yang menempel di keliling. Jadi ini sudut keliling, yang ini sudut keliling, ini juga sudut keliling ya. Jadi AEB itu adalah sudut keliling. Nah, ini sudut keliling. Nah, yang ditanyakan sudut ADB. ADB kan sudut keliling. Berarti besarnya sama, 62. Berarti ini 62 ya. Terus ABC. ABC itu sudut keliling yang menghadap apa? Diameter ya. Kan diameternya kan AC. Nah, ini AC diameter. Berarti ADB itu adalah sudut keliling yang menghadap diameter berapa? 90. Nah, ini jelas ini. Jadi mudah ya. Langsung. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah ini ada gambar persegi ditambah dengan gambar setengah lingkaran, sehingga luas gambar itu adalah luas total sama dengan luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Nah, luas perseginya berapa? Otomatis 14 kali 14 ditambah luas setengah lingkaran bagaimana? Ya setengah dikali luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Jadi luas setengah lingkaran tak tuliskan di sebelah kanan, setengah kali pi r kuadrat. Nah, kalau di sini 14 itu adalah diameter. Nah, diameternya 14 berarti R-nya berapa? Tuh 7. Ya, langsung tak tuliskan di sini. 22/7 dikali 7 kuadrat ya, atau 7 kali 7. Coret-coret, coret-coret 11. Ini kali ini 14 kali 14 196 ditambah 77 ya. 6 tambah 7 adalah 3. 7 2. Jadi jawabannya ya C, 273. Oke, lanjut yang nomor 4. Nah, kalau kalian pengen nyoba dulu, silakan di pause videonya, terus nanti baru kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BAC. Nah, ini kalian harus menggambar ya. Titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jadi ada lingkaran. Jika AB melalui pusat lingkaran O, jadi kalian harus sketsa dulu ya. Nah, sketsa, anggap saja ini lingkaran, terus di sini ada pusat O. Jadi garis AB itu melalui pusat O. Ini A, B, ini O. Otomatis C-nya itu ada di salah satu ya. Nah, ini adalah C.
besar sudut BCA. BCA ya. Sudut keliling ya. Sudut keliling itu BCA yang tadi ya, menghadap diameter. Jadi sudut keliling menghadap diameter. Nah, sudut keliling menghadap diameter bagaimana sudutnya? Ya benar ya, 90 derajat. Jadi jawabannya yang C ya. Insya Allah mudah ya. Lanjut nomor 5. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 7850, jari-jari lingkaran tersebut adalah, nah, kalau kita sketsa lingkarannya 90 derajat kan seperti ini ya, otomatis ini adalah seperempat lingkaran. Jadi kalian bisa menggunakan luas seperempat lingkaran atau menggunakan luas perbandingan luas juring, terserah kalian ya. Kalau saya lebih senang langsung menggunakan luas seperempat lingkaran. Luas seperempat lingkaran itu berarti 1/4 pi dikali r kuadrat ya. 1/4 luas seperempat lingkaran itu adalah yang ini juringnya ya, berarti 7850 sama dengan 1/4 dikali 3,14 kali r kuadrat ya. Terus bisa kalian kalikan misalkan ini dikali ke sana, terus ini jadi pembagi, tidak apa-apa, atau 314 dibagi 4 dulu juga boleh ya. Kalau misalkan kita bagi 3,14 dibagi 4 ya, 0, ya 0,7 ya, terus 8 ya, 31 dibagi 4 kan 7, 28 ya, 3 dibagi 4, 31 dibagi 4 kan 28 ya, tak isi di sini aja, 3,14 dibagi 4 ya kan 0, nah berarti ini 31 dibagi 4 7, 28 34 8 ya, berarti di sini 32 25, 0,785 kali r kuadrat, berarti r kuadrat adalah 7850 dibagi 0,785, ini dibagi ini 1 2 3 atau 7850 dikali 1000 dibagi 785, coret hasilnya 10.000 ya, berarti R nya adalah akar dari 10.000 adalah 100. Jadi jawabannya yang B. Nah, kita nomor 6. Panjang busur suatu lingkaran adalah 43,96 jika sudutnya 60 derajat panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, jadi kita menggunakan perbandingan busur dengan keliling lingkaran ya. Jadi langsung saja untuk pi nya jangan gunakan 22/7, tapi gunakan pendekatan 3,14. Kenapa? Karena di sini angkanya koma-koma ya, lebih mudah menggunakan 3,14. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk kemarin kalau kita mau menggunakan busur, berarti busur lingkaran ya, itu kan alfa, berarti 60 derajat dibagi dengan kalau satu lingkaran penuh itu 360 ya, terus dikali dengan keliling lingkaran. Nah, kita ingat keliling lingkaran itu bisa menggunakan pi kali diameter atau 2 pi r. Nah, jadi seperti itu, sehingga langsung saja ya,
2 pi r boleh, atau pi kali diameter. Yang mudah kita gunakan pi kali diameter saja karena untuk mempermudah saja. Berarti di sini 43,96, ini 1/6 ya. Kita bagi ya, kita sederhanakan. Ini menggunakan 3,14 dikali diameter, sehingga langsungan aja ini bisa kita rubah untuk menjadi menghasilkan diameter. Berarti 43,96 dikali 6 dibagi 3,14 ya. Kalau ini dibagi ini 43,96 dibagi 3,14. Jadi bisa kita perhatikan ijirannya. Misalkan 43,96 dibagi dengan 3,14. Untuk mempermudah sama-sama dikali 100, berarti di sini 4396, di sini 314 ya. Ini 1 berarti 314. Terus kita kurangi, di sini 5, di sini adalah 2, di sini adalah 1, 125, terus 6 ya. 6 berarti di sini dikali 4, jadi 14 jawabannya. Ini 3 bagi ini 14. 14 kali 6, 14 kali 6 adalah berapa? Jadi diameternya adalah 14 dikali 6. 4 kali 6 adalah 8 ya, 84. Karena diameternya 84, berarti jari-jarinya adalah separuh, setengah diameter. Setengah kali diameter adalah setengah kali 84 sama dengan 42. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 7. Dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 20 dan panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 16, maka panjang jari-jari kedua lingkaran tersebut. Jadi ini mencari kemungkinan ya. Sebenarnya dari sini aja bisa kita gunakan triple Pythagoras. Yang kita tahu triple Pythagoras 3, 4, 5 dan kelipatannya. Berarti kalau di sini ini 6, 8, 10, terus ini 9, 12, 15, terus 12, 16, 20. Nah, ini sudah ada ya, 20 sama 16. Berarti hubungan kedua jari-jari tersebut adalah 12. Ya, 12 ya. Berarti R besar ditambah R kecil adalah 12. Berapa yang dijumlahkan ada 12, jadi kemungkinannya hanya B. Ini kalau kita gunakan analisa. Tapi kalau kita gunakan rumus bisa ya. Berarti mencari D sama dengan D kuadrat adalah R besar tambah R kecil kuadrat ya, ditambah jaraknya. Jaraknya berarti di sini pakai ini ya, R besar ini pusatnya. Berarti ini adalah 20 kuadrat. Ini dicari R besar tambah R kecil kuadrat. Ini 16 kuadrat ya. Ini 400. Ini R besar tambah R kecil kuadrat ditambah 256 ya. Berarti R besar ditambah R kecil kuadrat adalah 400 dikurangi 256 adalah 144. Nah, R besar ditambah R kecil adalah akar dari 144 adalah 12. Jadi ini ya sama dengan yang sebelah kiri. Oke ya, sudah jelas ya. Jadi kemungkinannya yang bisa dijumlahkan 12 itu yang mana? Kalau ini kan 11, ini 11, ini 13, ini 14, ini 12. Jadi
kemungkinannya hanya yang B ya. Oke, nah itu merupakan soal terakhir dari persamaan garis simbol lingkaran. Agar lebih jelasnya kalian bisa berlatih lagi yang sudah pernah kita bahas. Semoga kalian lancar dalam ujian PAT nanti. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.